Sikut rumah betul ya? Sebelah Belum. Jadi dugaan ini dari lantai atas. lantai atas mulainya, kamar si pelaku itu kan. Sih. Naik ke kamar. Banjir mas, pas sepatu ya. Banjir ini. Damkar jam berapa datang, Pak? Damkar lama lah. Facebook apa ada Facebook? Kira perapat damkar ke jam. Tapi kecil. Wah ini baru direhabnya sudah Iya, selesai. inilah motong-motong lah besar nih ya. Ini kemarin belum. Oh, jadi ini yang sudah kedua. Nah, kedua kali ini, Mbak. Kronologi Pak di wilayah kita. Kronologi ya kami lagi duduk-duduk di depan. Ya. Tahu ada warga di sebelah itu berteriak kebakaran. Setelah itu kami ya, bapak langsung tidak ke ini langsung ambil inisiatif lapor ke BBK kan. Nah, ambil BBK ya di sini antusias lah warga untuk memadamkannya itu kan. Bapak kemudian punya komit Ciko. Setelah itu tapi ya, tidak mencukupi untuk mematikan api kan. Tapi hampir sudah api itu agak seberapa besar, PBK berdatang. Itu yang bisa diatasi. Kalau tadinya ya apinya sudah besar itu sudah, cuman belum merembet ke perumahan kiri dan ke kanan kan. Jadi dari kebakaran itu tidak ada korban Alhamdulillah luka tidak atau ada korban jiwa? ya, masih. Cuman ya kerugian juga kerugian dia sendiri kan. Terkait dengan penyebab kebakaran itu sendiri gimana nih Pak? Ya itulah masalah penyebabnya itu. Kalau diprediksi Bapak prediksi ya setahu Bapak ya dia memang warga Bapak tapi dia punya gangguan jiwa kan, kelainan jiwa. Sudah kedua kali ini dia bakar rumahnya sendiri kan. Oh artinya kebakaran itu disengaja gitu Pak? Disengaja. Oleh? Jadi, oleh si pelaku tadi, oleh si anak yang punya rumah itu. Oh anak si punya rumah itu. Itu kenapa bisa mengarah ke anak pemilik rumah itu Pak? Bagaimana? Bisa sudah dua kali, ini kejadian yang kedua kan. Yang pertama yang bagaimana? pertama diakuinya memang dia bakar. Oh sempat tahun berapa itu Pak? 2019, pertengahan 2019 kan. Ini belum diakui deh Pak. Nah sekarang ini dia kayaknya sudah bisa ini kan. Jadi seolah-olah bukan dia lah. Tapi kebenaran adiknya sama-sama dia tidur kan. Tapi waktu kejadian kakaknya udah ada di situ, udah ada di tempat tidur lagi, sudah keluar. Nah kemudian yang si pelaku ini tadi lah yang ngasih tahu warga yang bahwa rumahnya kebakaran. Kemudian setelah memberitahu warga, Dia pergi lagi, jalan lagi, dia keluar lagi ke warnet. seperti itu. Itu maaf sering sudah mendapat perawatan itu ya Pak? Karena gangguan jiwa. Sudah perawatan sudah berapa kali ya? Makanya ada 4-5 kali dalam tahun 2019 itu. Nah 2020 ini kan belum dia. Iya. Malah dia sudah pernah ngikuti pelatihan apa kata orang tuanya kan dimasukkan di jasa security tuh, ngambil sertifikat security. Selesai katanya, tinggal nunggu kerjaan ya siapa mau nerima kerja kan luarnya itu. Jadi memang si pelaku, dugaan si pelaku ini adalah orang yang kerap buat ulah di sekitar Ya sini. kalau ulah banyak korban-korban yang lain mungkin kalau kita mau panggil masih bisa kan. Siapa Yang dia apa aja Pak korban-korban, dipukulnya? selain orang tuanya sendiri, orang yang sudah dipukulnya di apa istilahnya ditapak pakai udah ada pelaku-pelaku yang ya pokoknya kalau dia tersinggung dia mengadakan Sebelumnya sudah perlawanan. buat laporan belum Pak atas keresahan ini Pak? Sudah, tapi maksudnya laporan kita ini kan tujuannya harusnya ke dinas sosial. Nah makanya Bapak ini lapornya ke sekta untuk pengamanan seandainya dia mengganggu masyarakat istilahnya untuk membalas kan nggak bisa kan. Kalau kita tahu hukumnya kan kita yang salah. Nah, makanya polisi nggak mau juga ini menangani masalah itu, katanya langsung ke dinas sosial. Tapi maksud saya tuh ya dari Kapolsek nggak menindaklanjuti, sudah selesai gitu aja kan. Oh jadi berharapnya ingin ada kepastian itu ya, keamanan untuk warga juga. Iya, soalnya kalau warganya bertindak kan mungkin dibunuhnya si Pak ini tadi. Oh kan. takutnya masa ini ya. Masa yang berontak. Nah, itu makanya Bapak yang melindungi kan, jangan sampai jangan ada warga yang misalnya memanfaatkan dia. Jadi soal tawaran itu sudah banyak untuk diselesaikan kan, cuman Bapak larang.